Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aminah. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Kali ini saya akan menerangkan kepada kalian semua teori belajar behaviorisme untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Misbahul Munir, MPDI. Behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan bahwa seluruh perilaku manusia dibentuk melalui stimulus dan respons. Bukan soal perasaan, bukan soal pikiran, tapi soal apa yang bisa diamati dan apa yang bisa dilatih. Kaitan teori behavioristik dengan pendidikan sekolah dasar atau SD adalah behavioristik sendiri merupakan suatu respons yang bisa dilihat, yang tampak dari seorang manusia terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Dalam hal ini sangat relevan bagi anak-anak usia sekolah dasar. Jadi bagi pendidikan dasar, teori behavioristik ini sangat relevan. Kenapa? Karena anak-anak usia SD cenderung mereka bisa merespon secara langsung apabila mereka mendapatkan penghargaan, mendapatkan hukuman, ataupun mendapatkan pembelajaran melalui kegiatan pembiasaan, yang mana kegiatan itu terjadi setiap hari dan selalu berulang. Ini akan menimbulkan respons yang tepat bagi anak-anak. Pertama, Pavlov. Mungkin kamu pernah mendengar eksperimen terkenalnya. Seekor anjing yang setiap kali diberi makan juga mendengar bunyi bel. Lama-kelamaan, meski hanya mendengar bel saja, anjing itu tetap mengeluarkan air liur. Pavlov menyebut ini sebagai classical conditioning, yaitu belajar melalui asosiasi. Lalu ada Watson yang kedua. Watson berpendapat bahwa anak-anak itu ibarat kertas yang kosong, yang berarti kertas kosong tadi itu adalah perilaku. Jadi semua perilaku dapat dibentuk ketika dia mendapatkan stimulus yang tepat. Untuk itu, lingkungan berperan sangat penting dalam pembentukan perilaku manusia. B.F. Skinner memperkenalkan operant conditioning, yaitu bahwa perilaku bisa diperkuat dengan penguatan atau reward, atau juga dikurangi dengan hukuman, yaitu punishment. Misalnya, seorang murid yang mendapat pujian karena menjawab dengan benar akan lebih termotivasi untuk terus mencoba. Ini bukan kebetulan, ini adalah proses pembentukan perilaku. Sebaliknya, jika ada murid yang dia salah atau gagal dalam mengerjakan tugasnya, maka dia akan mendapat hukuman atau punishment, dan ini akan membuat sang murid merasa terpacu semangatnya agar dia mau berusaha belajar lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Misalnya, di kelas, guru menetapkan bahwa anak-anak yang mengumpulkan tugas lebih cepat, maka dia akan mendapatkan bintang emas. Tiba-tiba, seluruh anak di dalam kelas menginginkan untuk mendapatkan bintang emas. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka dengan segera mengerjakan tugas secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa teori behavioristik bisa sangat efektif dalam kelas apabila dia mendapatkan stimulus yang tepat. Untuk hal ini, stimulusnya adalah bintang emas yang dapat memperkuat stimulus positif dalam respon anak-anak. Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar membaca. Setiap kali dia berhasil mengucapkan satu kata, gurunya tersenyum dan memberi pujian. Lama-lama, si anak itu semakin bersemangat. Ia terus mencoba tanpa takut salah. Apa yang terjadi? Itulah kekuatan dari teori behavioristik.
Contoh selanjutnya, ketika seorang guru memberikan stiker atau pujian setiap kali seorang murid menyelesaikan tugas, murid tersebut akan cenderung mengulang perilaku positifnya. Ini menunjukkan bahwa dengan stimulus yang konsisten, perilaku baik dapat dibentuk dan diperkuat sejak dini. Teori behavioristik ini sangat cocok untuk kegiatan pembelajaran berbasis pembiasaan. Contohnya, kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan motorik. Proses pengulangan ini sangatlah dibutuhkan dalam teori behavioristik karena behaviorisme sendiri adalah pembelajaran dengan cara pembiasaan. Dalam hal ini, teori behaviorisme mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa perilaku itu bisa dibentuk dengan cara menciptakan lingkungan yang tepat, memberikan stimulus yang sesuai, dan guru dapat mengarahkan siswanya akan menjadi lebih fokus, lebih rajin, lebih pintar dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi, untuk itu, kita jangan meremehkan sebuah senyuman, kemudian pujian yang kecil, bahkan hukuman. Karena bisa jadi hal itulah yang menjadi faktor pembentuk anak-anak kita di masa depan. Karena itu merupakan ciri dari behaviorisme, yaitu pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori behavioristik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tunggu kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.